Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Lala duduk di kursi plastik lorong rumah sakit dengan punggung ditegakkan paksa. Bau antiseptik terasa lebih tajam dari biasanya, menusuk hidung dan membuat kepalanya sedikit pening. Ia menautkan jari-jarinya sendiri, berusaha menahan gemetar yang muncul setiap kali layar ponsel Arman kembali menyala. Arman berdiri beberapa langkah darinya, bersandar pada dinding, jas kerjanya masih rapi seolah ia hanya mampir sebentar, bukan menemani istrinya menjalani perawatan rutin. Sejak pagi, wajahnya nyaris tanpa ekspresi. Tidak ada sentuhan kecil, tidak ada pertanyaan sederhana seperti, "Kamu masih kuat? Sebentar lagi selesai, kan?" Arman berkata tanpa menoleh. Matanya tetap pada layar ponsel. Lala mengangguk pelan. Katanya dokter mau jelasin hasil awalnya. Arman menghela napas pendek. Bukan napas cemas, melainkan napas orang yang merasa waktunya terbuang. "Aku ada rapat jam 11. Kalimat itu jatuh ringan, tapi menghantam dada Lala lebih keras dari yang ia duga. Ia tidak membalas. Ia hanya menelan ludah, memaksa dirinya untuk tidak menafsirkan terlalu jauh. Mungkin Arman hanya lelah. Mungkin ia memang sibuk. Nama Lala dipanggil perawat. Ia berdiri perlahan. Lututnya terasa lebih lemah hari ini. Arman ikut masuk ruang dokter, tapi tetap berdiri dekat pintu, tidak benar-benar hadir. Dokter Maya, dokter yang sudah beberapa bulan terakhir menangani Lala, menyambut mereka dengan senyum profesional yang hangat. "Bagaimana hari ini, Bu Lala?" tanya Dokter Maya sambil membuka berkas. "Masih cepat capek," jawab Lala jujur. Dokter Maya mengangguk, lalu melirik Arman sekilas. "Kita akan lihat hasil pemeriksaan lanjutan hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan lebih detail." Arman melirik jam tangannya. Gerakannya tidak luput dari mata Lala. "Kalau hasil lengkapnya nanti saja bisa, Dok?" potong Arman. "Saya harus kembali ke kantor. Bisa dikirim ringkasannya ke email?" Dokter Maya berhenti sejenak. Tatapannya berpindah ke Lala, seolah meminta persetujuan yang tidak terucap. Lala merasakan sesuatu mengencang di dadanya. Ia ingin berkata bahwa ia ingin Arman tinggal, bahwa ia butuh dia mendengar langsung. Tapi kata-kata itu terasa terlalu berat untuk dikeluarkan. "Tidak apa-apa," kata Lala akhirnya. Suaranya terdengar lebih tenang dari perasaannya. "Aku bisa dengar sendiri." Arman mengangguk cepat, seperti orang yang baru saja dibebaskan dari kewajiban. "Kabarin aku ya," ujarnya sambil sudah meraih tasnya. Tidak ada pelukan, tidak ada janji akan kembali. Pintu tertutup. Suaranya terdengar lebih keras dari yang seharusnya. Dokter Maya duduk kembali. Ekspresinya berubah sedikit lebih serius. "Kamu yakin tidak apa-apa sendirian?" Lala tersenyum tipis. Senyum yang sudah ia latih beberapa waktu terakhir. "Aku sudah biasa." Dokter Maya tidak membantah. Ia menjelaskan hasil pemeriksaan dengan bahasa yang hati-hati, tentang kondisi yang masih bisa dikendalikan, tentang perlunya menjaga emosi dan stres. Lala mendengarkan, mencatat, mengangguk. Tapi sebagian pikirannya tertinggal di lorong, pada punggung Arman yang menjauh tanpa menoleh. Setelah semuanya selesai, Lala keluar dari ruang dokter sendirian. Lorong itu kini lebih ramai, tapi ia justru merasa lebih sepi. Ia mengambil ponselnya, membaca pesan singkat dari Arman yang masuk beberapa menit lalu. "Aku sudah jalan. Maaf." Tidak ada tanda tanya. Tidak ada ajakan bicara. Di parkiran rumah sakit, Lala duduk di dalam mobil tanpa langsung menyalakan mesin. Tangannya masih menggenggam setir, sementara dadanya terasa sesak oleh perasaan yang belum bisa ia beri nama. Bukan marah. Bukan sedih yang meledak-ledak. Lebih seperti ruang kosong yang tiba-tiba terbuka di antara dirinya dan orang yang selama ini ia anggap tempat pulang. Ia teringat bagaimana dulu Arman selalu menunggunya sampai selesai,
bahkan untuk pemeriksaan yang lebih sepele. Ia mencoba mengingat kapan tepatnya sikap itu berubah, tapi tidak menemukan satu titik pasti. Semuanya terjadi perlahan, terlalu halus untuk disadari. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan dari ibunya. "Ibu Sulastri, sudah selesai periksa? Ibu mau ke sana kalau perlu." Lala mengetik balasan, lalu menghapusnya. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Ia juga tidak ingin mengakui, bahkan pada dirinya sendiri, bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Sudah, Bu. Lala pulang sekarang," tulisnya akhirnya. Ia menyalakan mesin mobil. Saat mobil bergerak keluar dari area rumah sakit, satu pikiran muncul dan menempel di benaknya, membuat napasnya sedikit lebih berat. Jarak itu nyata. Dan entah sejak kapan, ia sendirian di dalamnya. Jarak itu tidak menghilang saat Lala tiba di rumah. Ia justru terasa lebih padat, menempel di dinding-dinding ruang tamu yang biasanya hangat oleh suara televisi atau percakapan ringan. Kini, yang ada hanya bunyi kipas angin dan langkah kaki Arman yang mondar-mandir dengan gelisah. Lala baru saja meletakkan tasnya ketika Ibu Sulastri muncul dari dapur. Perempuan itu sudah menunggu sejak sore. Wajahnya tegang, matanya tajam meneliti putrinya yang terlihat lebih pucat dari biasanya. "Kamu habis dari rumah sakit lagi?" tanya Ibu Sulastri. Suaranya berusaha ditahan, tapi gagal menyembunyikan kekhawatiran. "Iya, Bu. Rutin," jawab Lala singkat. Ia duduk perlahan, menahan rasa lelah yang belum juga reda. Ibu Sulastri mengangguk, lalu pandangannya beralih pada Arman yang sedang merapikan dokumen di atas meja, seolah kehadiran mereka hanya gangguan kecil. "Kamu ikut, kan?" tanya sang ibu. Nada suaranya mulai mengeras. Arman mendongak. "Iya, tapi nggak lama." "Itu maksudnya apa? Nggak lama?" Ibu Sulastri mendekat selangkah. "Anak saya lagi sakit, Men. Bukan kontrol gigi." Lala refleks ingin menengahi, tapi kata-kata terhenti di tenggorokan. Ada bagian dalam dirinya yang ingin mendengar jawaban Arman, meski ia takut dengan apapun yang akan keluar. Arman menghela napas panjang. "Bu, saya juga kerja. Saya nggak bisa terus-terusan bolos cuma buat duduk nunggu hasil yang sama." Kalimat itu terasa seperti pisau tipis yang diselipkan perlahan. Ibu Sulastri terdiam sesaat, lalu matanya berkaca-kaca. "Hasil yang sama?" ulangnya pelan. "Itu nyawa orang, Men." "Jangan dibesar-besarkan," balas Arman cepat. Nada defensifnya mengeras, seolah ia sedang diserang. "Dokternya sendiri bilang masih bisa dikendalikan." "Dikendalikan bukan berarti diabaikan," potong Ibu Sulastri. Lala akhirnya berdiri. "Bu, sudah," katanya. Suaranya lembut tapi tegas. "Aku capek." Ibu Sulastri menoleh ke arah Lala. Amarahnya luruh menjadi khawatir. Ia mendekat dan menggenggam tangan putrinya. "Ibu cuma nggak mau kamu sendirian." Lala tersenyum kecil, senyum yang terasa berat di pipinya. Ia melirik Arman, berharap ada reaksi, apapun. Tapi Arman kembali sibuk dengan kertas-kertasnya, seolah percakapan itu tidak pernah ada. Beberapa menit kemudian, bel rumah berbunyi. Lala terkejut kecil, sementara Arman tampak lega seperti menemukan alasan untuk keluar dari situasi tak nyaman. Ia membuka pintu, dan di ambang pintu berdiri Rina, membawa kantong buah dan senyum yang terlalu hangat. "Lala," sapa Rina sambil langsung melangkah masuk. "Aku dengar kamu kontrol hari ini. Kok nggak bilang?" Rina adalah sahabat Lala sejak lama. Kehadirannya selalu ringan, penuh perhatian. Ia memeluk Lala dengan hati-hati, seolah tahu batas tubuh yang sedang lemah. "Maaf, Rin. Aku nggak mau merepotkan," jawab Lala. "Ah, kamu itu." Rina tersenyum sambil menepuk lengan Lala. "Justru aku yang harusnya marah kalau kamu nggak cerita." Rina menaruh buah di meja, lalu menoleh pada Ibu Sulastri dengan sopan. "Tante, saya bawain sedikit. Biar Lala ada yang dimakan." Ibu Sulastri mengangguk, sedikit melunak. "Makasih."
Rin, kamu memang perhatian. Arman berdiri agak menjauh, menyilangkan tangan. Kamu lama? Tanyanya pada Rina. Sebentar saja, jawab Rina ringan. Aku cuma mau pastikan Lala baik-baik. Lala menangkap perbedaan itu dengan jelas. Nada Rina lembut, matanya penuh fokus padanya. Sementara Arman, seperti orang yang hanya menunggu waktu berlalu. Mereka duduk di ruang tamu. Rina bertanya tentang pemeriksaan, mendengarkan tanpa menyela, mengangguk setiap kali Lala berhenti bicara. Untuk pertama kalinya hari itu, Lala merasa napasnya sedikit lebih lega. Ia merasa dilihat. Kalau kamu butuh ditemani ke rumah sakit lain kali, bilang aku, ujar Rina. Aku bisa atur waktu. Lala menatapnya. Ada rasa hangat yang perlahan merayap. Makasih, Rin. Dari sudut mata, Lala tidak melihat tatapan Rina yang tertahan sedikit lebih lama dari sewajarnya. Tatapan yang tidak hanya berisi empati, tapi juga sesuatu yang belum bisa Lala kenali. Arman berdiri. Aku ke kamar dulu, katanya singkat, lalu pergi tanpa menoleh. Kepergian itu tidak lagi mengejutkan, tapi tetap menyisakan ruang kosong. Rina mendekat, duduk lebih dekat dari sebelumnya. Kamu nggak apa-apa, kan? Bisiknya. Lala mengangguk, meski sebenarnya ia tidak yakin. Namun di hadapan Rina, ia memilih percaya. Memilih merasa aman. Malam itu, saat Rina pamit dan rumah kembali sunyi, Lala berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Pikirannya dipenuhi satu keputusan kecil yang terasa berisiko. Ia tidak akan bilang pada Arman jika nanti ia kembali ke rumah sakit. Ia tidak ingin kecewa lagi. Keputusan kecil yang Lala ambil semalam, tidak memberitahu Arman soal rencana kontrol berikutnya, ternyata tidak memberinya ketenangan. Pagi itu, ia bangun dengan dada yang terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menggantung, menunggu jatuh. Arman sudah bersiap ke kantor ketika Lala keluar dari kamar. Rambutnya masih terikat asal, wajahnya pucat. Kamu kelihatan capek, kata Arman tanpa menoleh, merapikan manset kemejanya di depan cermin. Lala berhenti sejenak. Aku memang belum enak badan. Makanya istirahat, jawab Arman singkat. Nada itu terdengar seperti nasihat, tapi kosong. Tidak ada niat untuk tinggal atau menunda. Mereka sarapan dalam diam. Bunyi sendok beradu dengan piring terdengar terlalu nyaring. Lala mencoba membaca gerak tubuh Arman, mencari celah untuk bertanya. Tapi Arman justru menutup tasnya dan berdiri. Aku pulang agak malam, ucapnya. Ada yang mau kita bicarakan nanti. Kalimat itu membuat jantung Lala berdetak lebih cepat. Ia mengangguk, mencoba menenangkan diri. Tidak ada yang buruk, pikirnya. Mungkin hanya soal pekerjaan. Namun, kegelisahan itu tidak pergi. Malam datang dengan cepat. Arman pulang lebih awal dari perkiraannya. Wajahnya serius. Langkahnya mantap seperti orang yang sudah menghafal apa yang akan diucapkan. Ia tidak mengganti baju, tidak duduk santai. Ia berdiri di ruang tamu, berhadapan dengan Lala yang masih mengenakan cardigan tipis. Kita bicara sekarang saja, kata Arman. Nada suaranya datar, hampir resmi. Lala menelan ludah dan duduk di sofa. Tangannya bertaut di pangkuan. Aku sudah memikirkan ini lama, lanjut Arman. Dan aku rasa ini yang terbaik. Apa? Tanya Lala pelan. Arman menarik napas, lalu mengeluarkannya perlahan. Aku mau gugat cerai. Kata-kata itu jatuh satu persatu, tanpa amarah, tanpa getar. Justru ketenangan itu yang membuat Lala terdiam. Ia menatap wajah Arman, mencari tanda ragu, tapi yang ia temukan hanya kelelahan yang dingin. Kenapa? Lala akhirnya bertanya. Aku nggak sanggup hidup dalam ketidakpastian, jawab Arman. Setiap hari mikir kemungkinan terburuk. Aku capek. Lah. Kalimat itu seharusnya terdengar jujur. Tapi di telinga Lala, ia terdengar seperti alasan yang sudah disiapkan. Ketidakpastian itu aku, ucap Lala pelan, lebih ke dirinya sendiri. Arman tidak menyangkal.
Kondisimu bikin semuanya sulit. Bukan itu yang paling menyakitkan. Bukan ditinggalkan. Tapi cara Arman memutuskan saat Lala bahkan belum cukup kuat untuk berdiri sepenuhnya. Saat tubuhnya masih belajar bertahan, Arman memilih pergi. Jadi selama ini kamu nunggu waktu yang tepat. Lala bertanya. Suaranya mulai bergetar. Jangan dipelintir, balas Arman defensif. Aku sudah menemani sebisaku. Lala tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Sebisamu ternyata sampai di sini. Arman menghela napas, lalu mengeluarkan map coklat dari tasnya. Aku sudah konsultasi. Ini prosedurnya. Kita bisa selesaikan baik-baik. Map itu terasa seperti benda asing yang mengusir sisa-sisa rumah dari ruang tamu mereka. Lala tidak menyentuhnya. Ia hanya menatap, merasakan dadanya mengencang. Aku perlu waktu, kata Lala akhirnya. Arman mengangguk. Aku sudah ambil keputusan. Malam itu, Lala tidak menangis di depan Arman. Ia menunggu sampai pintu kamar tertutup dan langkah kaki Arman menjauh. Barulah air matanya jatuh, tanpa suara, menetes satu persatu. Bukan karena kehilangan suami, tapi karena kehilangan hak untuk lemah. Keesokan harinya, Lala datang ke rumah sakit sendirian. Dokter Maya menyambutnya dengan wajah tenang yang kini terasa seperti jangkar. Kamu kelihatan lebih tegang hari ini, ujar Dokter Maya sambil memeriksa catatan. Lala ragu sejenak, lalu berkata, suami saya mau cerai. Dokter Maya berhenti menulis. Ia menatap Lala dengan serius. Kondisimu stabil. Tapi stres seperti ini bisa memperburuk segalanya. Apa saya bisa bertahan? Tanya Lala. Bukan tentang pernikahannya. Kalau kamu bisa mengendalikan emosi dan tidak memikul semuanya sendirian. Iya, jawab Dokter Maya tegas namun lembut. Kata-kata itu menancap. Lala mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya sejak Arman bicara semalam, ia merasa ada pilihan lain selain hancur. Saat keluar dari ruang dokter, Lala berdiri lama di lorong, menatap jendela besar yang memantulkan bayangannya sendiri. Ia menyadari satu hal dengan jelas. Jika ia membiarkan stres ini menguasainya, ia bukan hanya kehilangan Arman. Ia bisa kehilangan dirinya sendiri. Ia mengambil ponsel, menulis pesan singkat, lalu berhenti sebelum mengirim. Jemarinya gemetar. Akhirnya, ia mengirim satu pesan kepada Rina. Aku butuh ditemani sebentar. Keputusan kecil itu terasa aman. Tapi entah kenapa, ada rasa tak nyaman yang ikut menyelinap. Pesan yang Lala kirim pada Rina hari itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak ia sadari sedang bergeser. Rina datang sore itu juga, membawa makanan hangat dan suara yang lembut, seolah dunia di luar rumah bisa ditunda sebentar. Lala merasa tertolong. Meski di dasar hatinya ada rasa bersalah yang samar, karena orang yang menemaninya kini bukan Arman. Proses cerai berjalan jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Arman mengurus semuanya dengan efisien, nyaris tanpa emosi. Ia tidak marah, tidak berdebat, tidak mencoba mempertahankan apapun. Setiap kali mereka bertemu untuk urusan administrasi, Arman bersikap sopan tapi jauh. Seperti rekan kerja yang ingin segera menyelesaikan proyek yang tertunda. Kita buat ini simpel saja, kata Arman suatu pagi di ruang tamu, sambil menyerahkan berkas tambahan. Biar nggak melelahkan buat kamu juga. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi Lala menangkap nada pembenaran di baliknya. Seolah Arman sedang meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia melakukan hal yang benar. Aku masih bisa mikir, men. Jawab Lala pelan. Aku tahu. Arman tidak menatapnya. Justru itu. Kita jangan bikin ini lebih berat. Lebih berat bagi siapa? Lala ingin bertanya. Tapi pertanyaan itu ia simpan. Ia mulai belajar bahwa setiap usaha untuk menggali emosi Arman hanya akan berujung pada dinding yang lebih tebal. Di lingkungan rumah, perubahan itu tidak luput dari perhatian. Tante Wati, tetangga yang rumahnya hanya dipisahkan pagar rendah, mulai sering menyapa dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Senyumnya ramah,
Tapi selalu ada jeda aneh sebelum ia berbicara. "Lala, kamu sekarang sering sendiri ya?" tanyanya suatu pagi ketika Lala sedang menyiram tanaman. Lala mengangguk singkat. "Iya, Tante." Tante Wati mendecak pelan. "Kasihan juga ya. Lagi sakit, ditinggal pula." Kalimat itu diucapkan setengah berbisik, tapi cukup keras untuk menusuk. Lala merasakan pipinya memanas. "Bukan ditinggal," katanya, berusaha terdengar netral. "Kami lagi proses." Iya, Tante Wati mengangguk cepat. "Tante cuma bilang, zaman sekarang laki-laki memang gak kuat lihat istri sakit." Ucapan itu menyebar lebih cepat dari yang Lala kira. Bisik-bisik mulai terdengar saat ia lewat. Pandangan orang-orang terasa lebih lama menempel di tubuhnya yang memang terlihat lebih lemah. Setiap tatapan membuat Lala semakin ingin mengecil, menghilang dari ruang sosial yang tiba-tiba terasa menghakimi. Di tengah semua itu, Rina semakin sering datang. Kadang pagi, kadang sore, bahkan menginap saat Lala harus kontrol ke rumah sakit keesokan harinya. Rina tidak pernah terlihat lelah. Ia mengingatkan jadwal obat, menyiapkan teh hangat, menemani Lala duduk diam tanpa banyak tanya. "Kamu nggak harus kesini terus," kata Lala suatu malam, saat mereka duduk di ruang tengah. Rina tersenyum. "Aku mau. Lagian, siapa lagi?" Pertanyaan itu menggantung. Lala tidak menjawab. Ada rasa hangat, tapi juga rasa kehilangan yang samar. Karena, siapa lagi, seharusnya tidak perlu ditanyakan. Arman jarang di rumah. Jika datang, hanya untuk mengambil barang atau menandatangani berkas. Ia tidak lagi bertanya tentang kondisi Lala, hanya memastikan semua berjalan sesuai rencananya. "Aku sudah urus jadwal sidangnya," katanya singkat suatu siang. "Cepat selesai." "Cepat," ulang Lala lirih. Arman menatapnya sekilas. "Ini juga buat kebaikanmu. Kamu butuh tenang." Lala ingin tertawa pahit. Tenang versi Arman ternyata berarti menjauh sepenuhnya. Hari demi hari, Lala mulai terbiasa dengan kehadiran Rina di sisinya. Terlalu terbiasa. Bahkan, ia mulai menunggu suara langkah Rina, pesan singkatnya, caranya memanggil nama Lala dengan lembut. Di hadapan Rina, Lala merasa tidak perlu menjelaskan apapun. Tidak perlu kuat. Namun, ada momen-momen kecil yang membuat Lala merasa aneh. Tatapan Rina yang tertahan saat Lala terdiam terlalu lama. Cara Rina cepat mengganti topik saat Arman disebut. Hal-hal itu kecil, mudah diabaikan, dan memang diabaikan oleh Lala, karena ia sedang tidak punya tenaga untuk curiga. Suatu sore, Tante Wati kembali muncul di pagar. "Itu temannya sering datang ya?" tanyanya, menunjuk ke arah mobil Rina. "Iya," jawab Lala singkat. "Baik juga ya. Perhatiannya lebih kelihatan daripada suaminya sendiri," komentar Tante Wati, lalu tertawa kecil. Tawa itu membuat Lala menunduk. Ada sesuatu yang terasa salah, tapi ia tidak tahu di mana harus meletakkannya. Ia hanya tahu, dunia di sekitarnya terus menggeser peran-peran tanpa bertanya apakah ia siap. Malam itu, saat Rina tertidur di kamar tamu dan Arman tidak pulang, Lala duduk sendirian di tepi tempat tidur. Ia membuka map berisi berkas cerai yang belum sepenuhnya ia tanda tangani. Tangannya berhenti di atas satu halaman terakhir. Tekanan itu kini berbeda. Bukan lagi sekadar ditinggalkan, tapi perlahan digantikan. Lala menarik napas panjang, lalu menutup map itu kembali. Ia belum menandatangani. Bukan karena ingin bertahan, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali atas siapa yang seharusnya ada di sisinya. Map berkas cerai itu masih tergeletak di meja kecil ruang tamu keesokan paginya. Lala melewatinya beberapa kali tanpa menyentuh. Bukan karena ragu untuk berpisah, melainkan karena ada rasa tidak nyaman yang belum ia pahami sepenuhnya, seperti hidupnya perlahan diatur tanpa ia benar-benar ikut memilih. Rina sudah bangun lebih dulu. Perempuan itu berdiri di dapur, menyiapkan sarapan dengan cekatan. "Kamu jangan minum kopi dulu," kata Rina tanpa menoleh. "Dokter kemarin bilang asam lambungmu sensitif."
Lala berhenti melangkah. Aku cuma mau seteguk. Lebih baik jangan, Rina memotong cepat. Lalu tersenyum seolah itu perhatian biasa. Aku bikinin teh hangat saja. Lala mengangguk. Meski di dalam dirinya muncul gesekan kecil. Biasanya ia menentukan sendiri hal-hal seperti itu. Tapi pagi ini, ia memilih diam. Tubuhnya memang sedang lemah. Dan Rina terlihat tahu apa yang terbaik. Namun, gesekan itu tidak berhenti di sana. Saat Lala hendak mengambil ponsel untuk mengecek pesan dari kantor lamanya, Rina kembali bicara. Kamu nggak perlu balas dulu. Fokus sembuh saja. Urusan lain bisa nanti. Aku cuma mau jawab satu pesan, Lala berkata pelan. Lala, Rina menatapnya lebih serius. Kamu harus belajar istirahat. Jangan keras kepala. Nada itu bukan lagi saran. Ada tekanan halus yang membuat Lala merasa seperti anak kecil yang ditegur. Ia menurunkan ponselnya perlahan. Sekali lagi, ia memilih mengalah. Siang itu, Ibu Sulastri datang membawa sup. Wajahnya tampak lelah. Matanya bergerak cepat mengamati suasana rumah. Kamu kelihatan lebih kurus, katanya sambil menyentuh lengan Lala. Sedikit saja, Bu, jawab Lala. Ibu Sulastri melirik Rina yang sedang merapikan meja. Kamu sering kesini, Rin? Iya, Tante. Biar Lala nggak sendirian, jawab Rina ringan. Ibu Sulastri mengangguk, tapi sorot matanya tidak sepenuhnya tenang. Saat Rina ke kamar mandi, ia mendekat ke Lala dan merendahkan suara. Ibu tahu Rina itu sahabatmu. Tapi kamu jangan sampai semua keputusan kamu serahkan ke orang lain. Lala terkejut. Maksud ibu? Dari tadi ibu dengar dia yang tentuin ini itu, lanjut Ibu Sulastri. Kamu kelihatan nurut saja. Lala menarik tangannya pelan. Ibu terlalu curiga. Rina cuma bantu. Aku memang lagi nggak kuat. Ibu Sulastri menatapnya lama. Ibu cuma takut kamu terluka lagi. Bukan Rina yang melukaiku, jawab Lala cepat. Ada nada defensif yang jarang muncul. Ia sendiri terkejut mendengarnya. Ibu Sulastri terdiam. Ia tidak ingin memaksa. Ibu percaya sama kamu, katanya akhirnya. Tapi jangan matikan instingmu sendiri. Percakapan itu meninggalkan bekas. Setelah Ibu Sulastri pulang, Lala duduk sendirian di sofa, memikirkan kata-kata ibunya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kekhawatiran berlebihan. Ia terlalu lelah untuk mencurigai satu-satunya orang yang kini ada di sisinya. Sore itu, Arman datang sebentar untuk mengambil sisa barang. Ia terlihat berbeda. Lebih ringan. Wajahnya tidak lagi tegang seperti minggu-minggu lalu. Aku ambil beberapa dokumen, katanya singkat. Lala memperhatikannya. Arman bergerak cepat, efisien, seperti orang yang sudah selesai dengan urusan batin. Tidak ada rasa bersalah yang kentara, tidak ada kegamangan. Kamu kelihatan baik, ucap Lala tanpa sadar. Arman berhenti sejenak, lalu mengangguk. Aku lebih tenang sekarang. Nggak perlu mikir terlalu banyak. Kalimat itu menancap. Ternyata, jarak benar-benar membebaskan Arman, bukan Lala. Rina berdiri di dekat pintu, mengamati mereka. Dokumennya di map coklat, katanya, mengambil alih. Yang lain sudah aku pisahkan. Lala menoleh. Kamu yang pisahkan? Iya. Biar Arman gak bingung, jawab Rina cepat. Arman menerima map itu tanpa bertanya. Makasih, katanya pada Rina, lalu pergi. Pintu tertutup. Keheningan menyisakan rasa asing. Mungkin lain kali, biar aku saja yang urus hal-hal seperti itu, kata Lala pelan. Rina tersenyum, tapi ada kilat tak sabar di matanya yang cepat ia sembunyikan. Aku cuma mau bantu. Kamu kan lagi nggak stabil. Kata nggak stabil menggema di kepala Lala. Ia tersenyum kecil untuk menutupinya. Aku tahu. Malam itu, Lala masuk ke kamar lebih awal. Ia berbaring sambil menatap langit-langit,
mendengar suara Rina membereskan dapur di luar. Ia merasa aman, namun sekaligus kehilangan ruang untuk bernapas sebagai dirinya sendiri. Ia meraih ponsel, membuka pesan dari Dokter Maya yang masuk siang tadi, lalu ragu. Rina sebelumnya berkata ia tak perlu memikirkan itu malam ini. Lala menatap layar cukup lama, lalu mengambil keputusan kecil yang terasa aneh di dadanya. Ia menghapus notifikasi itu tanpa membalas. Notifikasi yang Lala hapus semalam meninggalkan ruang hampa yang aneh. Pagi itu, ia bangun dengan kepala ringan tapi dada terasa kosong, seperti ada sesuatu yang tertinggal tanpa sempat ia pahami. Rina sudah tidak ada di rumah. Meja dapur rapi, termos teh hangat terisi, secarik catatan kecil menempel di kulkas. Aku keluar sebentar. Jangan lupa makan. Lala membaca catatan itu lama. Biasanya ia akan merasa diperhatikan. Hari ini, ia hanya merasa ditinggalkan dengan cara yang terlalu rapi. Ia duduk di sofa, membuka ponsel. Beberapa pesan masuk dari grup keluarga Arman, grup yang sudah lama ia bisukan. Tangannya berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu kenapa, tapi nalurinya menyuruhnya membuka salah satu pesan itu. Bukan pesan. Undangan digital. Desainnya sederhana. Latar putih. Huruf tipis. Tidak ada embel-embel berlebihan, seolah acara itu tidak ingin menarik perhatian siapapun yang tidak perlu. Nama mempelai pria tertera jelas. Arman. Lala menghela napas. Setengah lega, setengah pasrah. Ia sudah tahu ini akan datang. Cepat atau lambat. Lalu matanya turun ke baris berikutnya. Rina. Udara di paru-parunya seperti tertahan. Lala merasakan dunia mengecil. Suara kipas angin di sudut ruangan mendadak terlalu keras. Ia menatap layar itu, memastikan matanya tidak salah membaca. Sekali. Dua kali. Tidak berubah. Rina. Tidak ada pesan pengantar. Tidak ada penjelasan. Undangan itu dikirim begitu saja, seperti pengumuman umum yang tidak membutuhkan reaksi. Lala menurunkan ponsel perlahan. Tangannya gemetar. Ia tidak menangis. Tubuhnya terlalu sibuk mencoba memahami bagaimana satu nama bisa mengubah segalanya. Ingatannya berlari mundur dengan cepat. Rina di dapur, Rina di sofa, Rina yang menyarankan ia tidak membalas pesan dokter, Rina yang mengatur berkas Arman. Potongan-potongan kecil itu kini berbaris rapi, terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Pintu rumah terbuka. Ibu Sulastri masuk membawa kantong belanja kecil. Ibu beli buah, katanya, lalu berhenti saat melihat wajah Lala. Kenapa? Tanya sang ibu cepat. Lala mengangkat ponsel tanpa berkata apa-apa. Ibu Sulastri mendekat, membaca layar itu, lalu terdiam lama. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Rina, suaranya hampir bergetar. Sahabatmu itu. Lala mengangguk pelan. Kurang ajar, desis Ibu Sulastri. Kurang ajar dua-duanya. Bu, Lala mencoba bicara, tapi suaranya serak. Jangan sekarang. Ibu Sulastri menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosinya. Sejak kapan? Aku nggak tahu, jawab Lala jujur. Aku baru tahu sekarang. Ia bangkit berdiri, lalu duduk lagi karena kepalanya berputar. Bukan cemburu yang menghantamnya paling keras, melainkan rasa dibohongi saat ia sedang paling tidak berdaya. Ia merasa seperti anak kecil yang ditinggal di tengah hujan, sementara dua orang dewasa memilih berteduh bersama. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan masuk dari Arman. Singkat. Semoga kamu bisa mengerti. Ini sederhana saja. Sederhana. Kata itu membuat Lala ingin tertawa, tapi yang keluar hanya napas berat. Ia membalas dengan satu kalimat yang ia pikirkan lama. Sejak kapan kamu dan Rina? Pesan itu terbaca. Tidak langsung dibalas. Beberapa menit kemudian, Rina datang. Wajahnya tegang, senyumnya hilang. Ia berhenti di ambang pintu, menatap Lala dengan raut yang sulit dibaca. Kamu sudah lihat? Tanya Rina pelan.
Lala berdiri, menatapnya lurus. Sejak kapan? Rina menunduk sejenak. Tidak lama, jawabnya. Aku nggak berniat menyakitimu. Kalimat itu terdengar hafalan. Lala merasakan ada sesuatu yang runtuh, bukan di lantai, tapi di dalam dirinya. Kamu menikah dengan suamiku, ucap Lala pelan. Dan kamu bilang nggak berniat menyakitiku. Arman masuk beberapa langkah di belakang Rina. Ia berdiri kaku, wajahnya tegang tapi terkendali. Aku akan jelaskan, katanya. Tidak perlu, potong Lala. Suaranya tenang, terlalu tenang. Penjelasan itu untuk orang yang masih diberi pilihan. Rina melangkah mendekat. Refleks ingin menyentuh lengan Lala. Lala mundur selangkah. Gerakan kecil itu lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Ibu Sulastri berdiri di antara mereka. Keluar, katanya tajam. Kalian berdua. Arman ragu sejenak, lalu berbalik. Rina menatap Lala untuk terakhir kali. Ada sesuatu seperti permohonan di matanya. Lala tidak membalas. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Lala duduk perlahan. Napasnya belum sepenuhnya kembali. Di kepalanya, satu pikiran berulang. Ia bukan hanya ditinggalkan, ia digantikan oleh orang yang ia percayai. Ia mengambil ponsel, membuka daftar kontak, berhenti di nama Dokter Maya. Jemarinya melayang, lalu menekan panggil. Keputusan kecil itu terasa berisiko, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia tahu ia tidak bisa melewati ini sendirian. Telepon yang Lala lakukan pada Dokter Maya malam itu berakhir singkat, hanya cukup untuk memastikan satu hal. Ia tidak pingsan, tidak kambuh, tidak perlu dilarikan ke IGD. Tubuhnya stabil. Yang tidak stabil justru pikirannya. Terlalu sunyi, terlalu rapi, seperti permukaan air sebelum badai. Pagi berikutnya, rumah terasa asing. Ibu Sulastri pulang lebih awal, meninggalkan Lala sendirian dengan pikirannya. Tidak ada Rina. Tidak ada Arman. Tidak ada suara apapun selain detak jam dinding. Diam itu tidak membuat Lala lega. Ia justru merasa seperti sedang mengumpulkan sesuatu di dalam dadanya. Perlahan, tanpa suara. Ketukan di pintu memecah keheningan. Lala tidak langsung berdiri. Ia menunggu beberapa detik, seolah ingin memastikan ia benar-benar siap melihat siapapun di balik pintu itu. Ketukan kedua terdengar, lebih pelan, ragu. Saat Lala membuka pintu, Rina berdiri di sana sendirian. Tidak membawa apa-apa. Tidak tersenyum. Wajahnya pucat, matanya merah tipis, tapi posturnya tetap tegak, seperti orang yang sudah menyiapkan pembelaan. Aku boleh masuk? Tanya Rina pelan. Lala menyingkir tanpa berkata apa-apa. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Jarak di antara mereka terasa lebih lebar dari ukuran ruangan itu sendiri. Rina meremas jemarinya, lalu menghela napas panjang. Aku datang bukan untuk menyakiti kamu, kata Rina. Aku cuma mau jujur. Lala menatapnya tanpa ekspresi. Silakan. Rina menelan ludah. Aku mencintai Arman. Dan dia mencintaiku. Ini bukan sesuatu yang kami rencanakan untuk melukaimu. Lalu apa? Tanya Lala datar. Cinta itu datang sendiri, lanjut Rina cepat, seolah takut dipotong. Aku tahu waktunya salah. Tapi aku nggak bisa menolak perasaan ini. Aku cuma ingin izin. Biar semuanya bersih. Kata izin membuat sudut bibir Lala bergerak tipis. Bukan senyum. Lebih seperti refleks yang tertahan. Izin untuk apa? Tanyanya. Izin untuk melanjutkan hidup, jawab Rina lirih. Biar aku nggak merasa mencuri. Lala menarik napas perlahan. Ia merasa tubuhnya ringan, hampir mati rasa. Kamu datang setelah menikah, katanya pelan. Dan kamu minta izin. Rina mengangguk, air mata menggenang. Aku nggak mau kamu membenciku. Kamu salah alamat, jawab Lala. Aku bahkan belum sampai ke tahap membenci.
Kalimat itu membuat Rina terdiam. Ia menunduk, lalu berkata lebih pelan, "Aku tahu kamu lagi sakit. Tapi justru karena itu aku ingin jujur. Aku nggak mau hidup dengan kebohongan." "Jujur itu seharusnya datang sebelum semuanya terjadi," potong Lala, masih dengan suara yang sama tenangnya. Tidak ada getar. Tidak ada ledakan. Rina bangkit sedikit dari duduknya, seolah ingin mendekat. "Aku tetap sahabatmu, lah." Lala akhirnya berdiri. Gerakannya lambat, terkontrol. "Tidak," katanya. "Sahabat tidak meminta izin setelah mengambil segalanya." Pintu kembali terbuka. Kali ini Arman yang masuk. Wajahnya datar. Sikapnya seperti orang yang datang mengambil barang yang tertinggal. "Aku cuma mau ambil beberapa dokumen lagi," katanya, seolah percakapan barusan tidak pernah ada. Lala menoleh ke arahnya. "Kamu tahu dia datang?" Arman mengangguk singkat. "Iya." "Kamu biarkan?" tanya Lala. Arman mengangkat bahu. "Itu urusan kalian. Hidupku sekarang sudah jalan." Kalimat itu menutup sesuatu di dalam diri Lala. Bukan dengan bunyi keras, tapi dengan klik kecil yang nyaris tak terdengar. "Jadi semua ini sudah bukan urusanmu?" tanya Lala. "Kita sudah hampir selesai secara hukum," jawab Arman. "Aku nggak mau ribut lagi." Tidak ada penyesalan di wajahnya. Tidak ada rasa bersalah. Ia benar-benar terlihat seperti orang yang sudah pindah rumah. Sementara Lala masih berdiri di puing-puing. Rina menatap Arman, lalu kembali ke Lala. "Aku harap kamu bisa mengerti," katanya sekali lagi. Lala tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka bergantian. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa sedih tidak lagi menjadi emosi utama yang ia rasakan. Yang ada sekarang adalah sesuatu yang lebih tenang dan lebih berbahaya. "Silakan pergi," kata Lala akhirnya. Rina ragu, tapi Arman sudah lebih dulu melangkah ke pintu. Mereka pergi tanpa menoleh, tanpa permintaan maaf yang sungguh-sungguh. Rumah kembali sunyi. Lala duduk perlahan, merasakan detak jantungnya yang stabil, terlalu stabil untuk seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Ia menyadari satu hal dengan jelas. Air mata sudah tidak cukup. Ia mengambil ponsel, membuka galeri lama, menatap foto-foto yang selama ini ia simpan tanpa benar-benar dilihat. Wajahnya tetap datar. Diam itu kini bukan kelemahan. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, Lala mulai menyimpan segalanya, bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat dengan sangat rapi. Diam yang Lala pelihara sejak kepergian Arman dan Rina tidak membuat hari-harinya lebih ringan. Justru sebaliknya, tubuhnya mulai memberi tanda. Pagi itu, tangannya gemetar saat memegang gelas air. Kepalanya berdenyut pelan, bukan sakit yang tajam, tapi tekanan konstan yang membuatnya sulit bernapas penuh. Ia tidak membantah ketika Ibu Sulastri memaksanya ke rumah sakit. Di ruang praktik Dokter Maya, Lala duduk tegak, berusaha terlihat baik-baik saja. Dokter Maya memperhatikan hasil pemeriksaan dengan lebih lama dari biasanya. Alisnya berkerut tipis. "Kondisimu secara medis masih stabil," kata Dokter Maya akhirnya. "Tapi ada perubahan yang gak aku suka." Lala mengangkat pandangannya. "Karena stres." Dokter Maya menutup map. "Tekanan emosional seperti ini bisa memperburuk semuanya. Kamu menahan terlalu banyak." "Aku nggak histeris," jawab Lala pelan. "Aku justru tenang." "Justru itu," potong Dokter Maya lembut tapi tegas. "Tenang yang dipaksakan bisa sama berbahayanya dengan menangis tanpa henti." Lala terdiam. Ia tahu dokter itu tidak berbicara sembarangan. "Kamu mau bertahan hidup?" lanjut Dokter Maya, menatapnya lurus. "Atau kamu mau membiarkan mereka menghancurkanmu dari dalam?" Pertanyaan itu tidak terdengar menghakimi. Lebih seperti pengingat. "Aku mau hidup," jawab Lala tanpa ragu. Dokter Maya mengangguk. "Kalau begitu, kamu harus mulai memilih. Bukan siapa yang ada di sekitarmu, tapi apa yang kamu izinkan masuk ke kepalamu."
Kata-kata itu ikut pulang bersama Lala. Di mobil, ia duduk diam menatap jalanan yang bergerak pelan. Untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, ia tidak memikirkan Arman. Yang muncul justru wajah Rina. Bukan Rina hari ini. Rina di masa lalu. Potongan-potongan kecil yang dulu terasa biasa kini muncul dengan warna berbeda. Rina yang selalu tahu jadwal Arman lebih dulu. Rina yang sering bercanda tentang laki-laki nggak kuat sama perempuan sakit. Rina yang terlalu cepat menawarkan diri menggantikan peran Arman, bahkan sebelum Arman benar-benar pergi. Lala menutup mata. Ingatannya berlanjut. Suatu malam lama sebelum sakitnya memburuk, Rina duduk di dapur, berkata sambil tertawa, "Kalau kamu kenapa-kenapa, Arman pasti butuh orang kuat di sampingnya." Saat itu Lala hanya tertawa. Sekarang, kalimat itu terasa seperti gema yang telat ia pahami. Di rumah, Lala mengurung diri di kamar. Ia tidak tidur. Ia membuka kembali pesan-pesan lama di ponselnya, percakapan grup, foto-foto kebersamaan. Bukan untuk mencari bukti, belum. Hanya untuk melihat ulang dengan mata yang berbeda. Ia menemukan satu hal yang membuat dadanya mengeras pelan. Rina jarang sekali menyebut namanya saat berbicara tentang Arman. Selalu, dia. Selalu, kalian. Seolah Lala hanyalah perantara dalam cerita itu. Malam turun tanpa suara. Lala duduk di tepi tempat tidur, meremas jemarinya sendiri. Ia merasa marah, bukan meledak, tapi terkonsentrasi. Marah yang dingin, yang membuat pikirannya justru bekerja lebih jernih. Ia teringat ucapan Dokter Maya, "Pilih apa yang kamu izinkan masuk ke kepalamu." Untuk pertama kalinya, Lala tidak mencoba menepis kecurigaannya. Ia membiarkannya ada, tidak untuk dituduh, tapi untuk diperiksa. Ia mengambil buku catatan kosong dari laci. Tangannya sempat ragu di atas halaman pertama. Lalu ia menulis satu kalimat pendek. Hal-hal yang dulu kuabaikan. Satu persatu, ia menuliskan ingatan kecil, tanggal, percakapan, sikap Rina yang dulu terasa wajar. Menulis itu tidak membuatnya lega, tapi membuatnya fokus. Ada arah, ada kendali. Ketika Ibu Sulastri mengetuk pintu, Lala cepat menutup buku itu. "Kamu makan?" tanya ibunya. "Nanti," jawab Lala. "Aku capek." Ibu Sulastri menatapnya beberapa detik. "Kamu kelihatan beda." Lala mengangguk. "Aku lagi belajar jaga diri." Itu bukan kebohongan. Setelah ibunya pergi, Lala kembali membuka catatan itu. Jemarinya bergerak lebih cepat. Bukan karena dendam. Belum. Tapi karena ia sadar satu hal penting. Jika ia ingin hidup, ia tidak boleh lagi menjadi orang terakhir yang tahu kebenaran tentang hidupnya sendiri. Ia menutup buku itu, menyimpannya di tas kecil yang selalu ia bawa. Keputusan kecil itu terasa berisiko. Tapi berbeda dari sebelumnya. Kali ini Lala tidak menunduk dari rasa takut. Ia memilih bertahan hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, ia tidak lagi hanya bereaksi, ia mulai mengamati. Buku catatan kecil itu kini selalu ada di tas Lala. Sejak hari ia memutuskan mengingat, bukan menghindar, pikirannya terasa lebih waspada, seperti seseorang yang baru belajar berjalan di ruangan gelap, pelan tapi penuh perhatian. Pagi itu, Lala tidak berniat bertemu siapapun. Ia hanya turun ke kafe kecil dekat rumah sakit untuk menunggu Ibu Sulastri kontrol rutin. Tempat itu sepi, hanya beberapa pengunjung yang tenggelam dalam urusan masing-masing. Lala sedang mengaduk teh hangat ketika seseorang menyapanya. "Lala." Ia menoleh. Seorang pria berdiri ragu di depannya, mengenakan kemeja kerja yang sudah agak kusut. Wajah itu terasa familiar, tapi tidak langsung ia ingat. "Aku Bima," katanya cepat, seolah takut tak dikenali. "Teman kerjanya Arman. Dulu sering ke rumah kalian." Nama itu jatuh seperti benda kecil yang memicu bunyi besar di kepala Lala. Bima, ia ingat sekarang. Pria yang dulu sering bercanda terlalu keras. Yang selalu memanggil Arman untuk urusan kantor bahkan di akhir pekan.
Oh, jawab Lala singkat. Silakan duduk. Bima tampak lega. Ia duduk sambil meletakkan map tipis di meja. Aku mau ke kantor cabang. Kebetulan lihat kamu. Gimana kabar? Baik, kata Lala. Jawaban refleks. Ia sudah terbiasa. Bima mengangguk-angguk, lalu terdiam. Ada sesuatu di raut wajahnya, bukan iba, tapi kegelisahan. Kamu sudah dengar soal Arman, kan? Tanyanya hati-hati. Lala menatap cangkirnya. Sudah. Dan Rina? Iya. Bima menghela napas panjang. Aku pikir kamu sudah tahu semuanya. Kalimat itu membuat tangan Lala berhenti bergerak. Tahu apa? Tanyanya. Nada suaranya tetap datar. Bima tampak ragu. Ia melirik sekeliling, lalu kembali menatap Lala. Aku kira, maksudku, sebelum kamu sakit parah, mereka sudah dekat. Dunia tidak runtuh. Tidak ada suara keras. Tidak ada pusing mendadak. Yang ada hanya sensasi dingin menjalar pelan dari tengkuk ke punggung. Dekat bagaimana? Tanya Lala. Ia terkejut oleh ketenangan suaranya sendiri. Bima menelan ludah. Sering bareng. Lembur berdua. Rina yang paling ngerti kondisi Arman waktu itu. Bahkan sebelum kamu sering bolak-balik rumah sakit. Kalimat itu seperti potongan puzzle terakhir yang dipaksakan masuk ke tempatnya. Pas. Lala mengangguk pelan. Sejak kapan? Bima mengerutkan dahi. Berpikir. Mungkin. Setahun sebelum kamu drop. Setahun. Berarti saat Lala masih berusaha keras terlihat kuat. Saat ia masih memasak. Masih tertawa. Masih percaya rumah itu miliknya bersama. Kenapa kamu cerita ini sekarang? Tanya Lala. Bima terdiam lama. Karena aku lihat kamu. Dan aku baru sadar, kamu bukan ditinggalkan karena sakit. Kalimat itu tidak mengandung empati, hanya fakta. Justru itu yang membuatnya menghantam. Mereka sudah rencana, lanjut Bima pelan. Perceraian itu, jalan keluar, bukan reaksi. Lala tersenyum kecil. Senyum yang tidak sampai ke mata. Oh, hanya itu. Bima tampak gelisah. Aku minta maaf kalau ini. Tidak apa-apa, potong Lala. Terima kasih sudah jujur. Bima berdiri tak lama kemudian. Ia meninggalkan kafe dengan langkah berat, seolah ia yang baru saja kehilangan sesuatu. Lala tetap duduk. Tangannya kini menggenggam erat sendok kecil itu sampai ruas jarinya memutih. Jadi benar. Sakitnya bukan penyebab. Hanya alasan. Harga diri Lala runtuh dalam satu tarikan napas. Semua usaha untuk tidak merepotkan, semua rasa bersalah karena tubuhnya melemah, ternyata tidak pernah menjadi inti masalah. Ia telah menyesuaikan diri pada kebohongan yang sudah disiapkan lama. Ada rasa malu. Bukan pada orang lain, pada dirinya sendiri. Sebodoh itu aku. Namun, tepat di titik terendah itu, sesuatu berubah. Runtuhnya harga diri tidak membuatnya hancur berkeping-keping. Justru seperti logam yang ditempa. Panas, lalu mengeras. Ia membuka tasnya, mengeluarkan buku catatan kecil itu. Tangannya bergetar sesaat, lalu stabil. Ia menulis satu kalimat baru, lebih tebal dari sebelumnya. Ini bukan tentang aku yang kurang. Ini tentang mereka yang merencanakan. Kalimat itu tidak menyembuhkan, tapi mengembalikan satu hal penting, kendali atas narasi hidupnya sendiri. Ketika Ibu Sulastri keluar dari ruang dokter, Lala sudah berdiri, wajahnya tenang. Kamu nggak apa-apa? Tanya ibunya. Lala mengangguk. Aku cuma dapat kepastian. Di rumah, Lala tidak menangis. Ia mandi lama, membersihkan tubuhnya seolah ingin menghapus sisa-sisa peran lama yang dipaksakan padanya. Setelah itu, ia duduk di depan laptop, membuka folder lama berisi dokumen pernikahan dan perceraian. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Mungkin celah. Mungkin kebenaran yang selama ini disembunyikan.
Keputusan kecil itu berisiko membuka kembali luka yang belum sembuh. Tapi untuk pertama kalinya, Lala tidak takut pada rasa sakit. Ia takut pada kebohongan yang dibiarkan. Folder itu terbuka sejak subuh. Lala duduk di lantai ruang tamu, punggung bersandar ke sofa. Laptop menyala tanpa suara. Cahaya layar memantul di wajahnya yang pucat, tapi matanya tajam, lebih hidup dibanding beberapa minggu terakhir. Dampak kepastian yang ia terima kemarin belum mereda, tapi kini berubah bentuk. Bukan lagi ambruk, melainkan fokus. Ia mulai dari hal paling sederhana, riwayat surel lama yang masih tersimpan di akun bersama. Awalnya hanya percakapan singkat, tentang pekerjaan, tentang lembur, netral, aman. Namun semakin ia mundur ke tahun-tahun sebelumnya, pola itu muncul. Jam kirim yang terlalu malam, sapaan yang terlalu personal. Kalimat yang seharusnya tidak keluar dari mulut seorang suami kepada perempuan lain. Terima kasih sudah dengerin aku hari ini. Kamu selalu bikin kepala aku lebih ringan. Lala membaca kalimat itu tanpa berkedip. Tangannya sempat bergetar. Tapi ia tidak menutup layar. Ia memaksa dirinya membaca sampai selesai. Sampai sensasi nyeri di dada berubah menjadi rasa kebas yang bisa dikendalikan. Ia menyimpan tangkapan layar satu persatu, memberi nama file dengan tanggal. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya napas panjang yang diatur dengan sengaja, seperti anjuran Dokter Maya. Menjelang siang, ponselnya bergetar. Nama Ibu Sulastri muncul di layar. Kamu sudah makan? Suara ibunya terdengar cemas. Sudah, jawab Lala. Bohong kecil yang tidak ingin ia jelaskan. Aku ke rumahmu sekarang, kata Ibu Sulastri. Ada yang mau kita bicarakan. Lala tidak menolak. Beberapa menit setelah pintu ditutup kembali, Ibu Sulastri sudah duduk di depannya, wajahnya tegang. Ia melihat laptop terbuka, lalu map tipis berisi cetakan kertas di sampingnya. Kamu nemu apa? Tanya Ibu Sulastri tanpa basa-basi. Lala mendorong map itu pelan. Ini. Ibu Sulastri membaca cepat. Semakin jauh, rahangnya mengeras. Kurang ajar, katanya lirih tapi penuh tekanan. Dari dulu sudah main belakang. Iya, jawab Lala tenang. Apa kamu masih mau diam? Nada suara Ibu Sulastri meninggi. Ibu bisa datangi mereka sekarang juga. Biar tahu rasa. Lala menggeleng. Gerakannya tegas, tanpa ragu. Jangan. Ibu Sulastri menatapnya tidak percaya. Lala. Jangan, Bu, ulang Lala, kali ini lebih pelan, tapi tidak kurang kuat. Kalau ibu datang dengan marah, mereka akan merasa benar. Mereka akan bilang aku sakit, emosional, tidak rasional. Ibu Sulastri terdiam. Aku tidak mau memberi mereka itu, lanjut Lala. Aku tidak mau jadi cerita yang mereka pakai untuk membenarkan diri. Ada jeda panjang di antara mereka. Amarah di mata Ibu Sulastri perlahan digantikan sesuatu yang lain. Kesedihan bercampur kagum. Kamu berubah, katanya akhirnya. Lala menunduk sebentar. Aku dipaksa. Siang berganti sore. Setelah ibunya pulang, Lala kembali pada laptopnya. Kali ini, ia membuka pesan singkat lama di ponsel cadangan, yang dulu jarang ia sentuh. Beberapa percakapan dengan Rina muncul. Kalimat-kalimat yang dulu terasa peduli, kini tampak seperti strategi. Istirahat ya. Lah, kalau capek, biar Arman fokus kerja dulu. Kadang laki-laki memang butuh ruang. Jangan terlalu menuntut. Lala tersenyum tipis. Senyum yang pahit tapi jernih. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak sekaligus dingin. Rina tidak datang untuk menggantikan. Ia datang untuk mempersiapkan. Menjelang malam, Lala duduk di meja kecil dekat jendela. Kota terlihat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia membuka aplikasi pesan, mencari nama Arman. Jarinya sempat berhenti di atas layar. Ini bagian tersulit. Ia tidak ingin marah.
Tidak ingin menuduh. Ia ingin sesuatu yang lebih presisi. Pesan itu ia ketik perlahan. Aku sudah membaca kembali komunikasi lama kalian. Aku tidak akan memperpanjang ini secara emosional. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku sadar. Ia membaca ulang. Tidak ada tuduhan. Tidak ada permohonan. Hanya pernyataan. Pesan itu belum ia kirim. Lala meletakkan ponsel di meja. Napasnya tertahan. Mengirim pesan itu berarti membuka babak baru. Bukan balas dendam, tapi konfrontasi sunyi yang risikonya nyata. Ia bisa diserang balik. Bisa dianggap mengada-ada. Bisa dipatahkan. Namun untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, Lala tidak merasa kecil. Ia menatap layar gelap jendela. Bayangannya sendiri terpantul samar. Wajah itu tampak lelah, tapi utuh. Tangannya kembali meraih ponsel. Belum dikirim. Belum. Tapi keputusan sudah dibuat. Pesan itu akhirnya terkirim pagi tadi. Singkat, dingin, tanpa emotikon. Aku ingin bicara langsung. Hari ini. Arman membalas tidak sampai 5 menit kemudian. Seolah sudah menunggu. Alamat sebuah kafe kecil dekat kantor lamanya tertera. Tanpa tambahan kalimat. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada penolakan. Sikap yang sama seperti saat ia mengajukan cerai. Menganggap semua keputusan adalah miliknya. Lala datang lebih dulu. Ia memilih duduk di meja dekat jendela. Punggung tegak. Tas kecil diletakkan rapi di samping kursi. Tubuhnya masih lemah. Tapi ia sudah belajar membedakan lemah fisik dan rapuh batin. Yang kedua tidak lagi ia izinkan. Saat Arman masuk, Lala langsung tahu, laki-laki itu terlihat lebih ringan. Wajahnya tidak lagi tegang seperti bulan-bulan terakhir pernikahan mereka. Rambutnya rapi, kemeja disetrika sempurna. Ia menatap Lala sebentar, lalu duduk tanpa basa-basi. Kamu kelihatan lebih baik, kata Arman. Nada suaranya datar, seolah memberi penilaian. Karena aku berhenti berharap, jawab Lala tenang. Arman mendengus kecil. Aku pikir kamu mau bicara soal apa. Semua sudah selesai. Lala menatapnya lurus. Tidak ada kemarahan di sana. Hanya pengamatan yang jernih. Buatmu mungkin selesai. Buatku belum. Arman menyandarkan punggung. Menyilangkan tangan. Sikap defensif yang dibungkus santai. Kamu mau apa? Klarifikasi? Penyesalan? Ia tersenyum tipis. Kita sudah bukan siapa-siapa. Kalimat itu dulu pasti akan menghancurkannya. Kini hanya terasa seperti bunyi. Aku tidak datang untuk minta apapun, kata Lala. Aku hanya ingin memastikan kamu mendengar langsung, tanpa drama. Pelayan datang, menawarkan minum. Arman memesan kopi. Lala hanya minta air hangat. Arman melirik gelas itu. Masih sakit. Masih hidup, jawab Lala. Dan itu cukup. Arman tertawa kecil, seolah kalimat itu lelucon. Lala, kamu harus belajar menerima. Hidup memang tidak selalu sesuai rencana. Kamu benar, kata Lala. Karena itu aku berhenti merencanakanmu. Arman mengangkat alis, sedikit terganggu. Tapi ia cepat menutupinya. Kamu terlalu membesar-besarkan ini. Kamu sakit. Emosimu naik turun. Aku tidak sanggup hidup dalam ketidakpastian itu. Lala mengangguk. Dan kamu memilih kepastian yang sudah kamu siapkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ekspresi Arman berubah. Hanya sepersekian detik. Cukup untuk memastikan. Apa maksudmu? Tanyanya. Lala membuka tasnya. Mengeluarkan 1 lembar kertas. Ia tidak mendorongnya. Hanya meletakkannya di meja. Tangkapan layar surel lama. Dengan tanggal yang jelas. Arman melirik sekilas. Lalu tersenyum sinis. Itu? Kamu mengorek masa lalu sekarang? Aku mengingat. Jawab Lala. Bukan mengorek. Arman tertawa lebih keras. Kamu pikir itu bukti?
Kamu kalah. Lala. Secara hukum, secara posisi, aku sudah menikah. Kamu sendirian. Kalimat itu diucapkan tanpa empati, seolah ia sedang menjelaskan fakta cuaca. Lala menatapnya lama. Ada rasa nyeri yang muncul, tapi ia membiarkannya lewat. Aku tidak datang untuk menang hari ini. Lalu, Arman menyeringai, mengucapkan selamat. Memberitahu, jawab Lala, bahwa aku tahu aku tidak ditinggalkan karena sakit. Aku ditinggalkan karena rencana. Arman terdiam. Lalu ia mengangkat bahu. Percaya apapun terserah kamu. Aku sudah bahagia sekarang. Seolah dipanggil oleh kata itu, pintu kafe terbuka. Rina masuk. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Wajahnya cerah. Langkahnya ringan. Saat melihat Lala, matanya sempat melebar, lalu segera kembali hangat. Lala, sapanya, seakan mereka masih sahabat lama yang bertemu tanpa luka. Aku tidak tahu kamu akan di sini. Kamu tahu, jawab Lala lembut. Kamu selalu tahu. Rina tersenyum, duduk di samping Arman tanpa ragu. Tangannya menyentuh lengan laki-laki itu dengan posesif yang nyaris demonstratif. Aku harap kamu baik-baik saja, katanya. Nada suaranya penuh kemenangan yang tidak ia sadari. Aku sedang belajar, jawab Lala. Rina mencondongkan tubuh sedikit. Belajar apa? Melihat dengan jelas. Arman menghela napas. Sudahlah. Tidak perlu diperpanjang. Lala berdiri. Gerakannya perlahan, tapi mantap. Ia memasukkan kembali kertas itu ke tas. Tenang saja. Aku tidak akan membuat keributan. Rina tersenyum puas. Dalam benaknya, ini selesai. Lala pergi dengan kepala tertunduk, dan ia tetap berdiri di sisi pemenang. Namun sebelum melangkah pergi, Lala menoleh pada Rina. Tatapannya tidak tajam, justru tenang. Dan itu yang membuat Rina sedikit gelisah. Hati-hati, kata Lala pelan. Kepastian yang dibangun dari kebohongan selalu punya celah. Rina tertawa kecil. Kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin, jawab Lala. Atau aku baru mulai berpikir. Lala melangkah keluar dari kafe dengan napas teratur. Jantungnya berdetak keras, tapi tidak kacau. Pertemuan itu menguras tenaga, namun juga memberinya satu hal penting, keyakinan bahwa mereka meremehkannya. Dan itu adalah kesalahan. Di luar, Lala berhenti sejenak, meraih ponselnya. Ia membuka catatan kecil berisi daftar tanggal, pesan, dan nama saksi. Satu langkah sudah ia ambil. Langkah berikutnya akan lebih berisiko. Namun kali ini, ia siap. Keyakinan itu masih terasa saat Lala berdiri di depan gedung kantor Arman. Bukan keberanian yang berteriak-teriak, melainkan ketenangan yang dipaksa lahir dari kelelahan panjang. Pertemuan di kafe kemarin meninggalkan satu dampak yang jelas. Arman dan Rina merasa aman. Merasa unggul. Dan rasa aman itu, bagi Lala, adalah celah paling berbahaya. Ia tidak masuk lewat pintu utama. Lala memilih bertemu Bima lebih dulu di sebuah kedai kopi kecil tak jauh dari kantor. Bima, rekan kerja Arman yang dulu sering datang ke rumah mereka, menyambut dengan wajah canggung. Tatapannya menyiratkan penyesalan yang belum selesai sejak pengakuannya tempo hari. Aku tidak menyangka kamu akan sejauh ini, kata Bima pelan setelah Lala duduk. Aku juga tidak menyangka hidupku sejauh ini, jawab Lala. Ia tidak tersenyum. Tapi suaranya tidak dingin. Aku kesini bukan untuk balas dendam. Aku butuh satu hal, kejujuran yang kamu tahu. Bima menghela napas panjang. Aku salah sudah bicara waktu itu. Kamu tidak salah, potong Lala lembut. Kamu hanya terlalu jujur di waktu yang tidak nyaman. Ia membuka tablet kecil dari tasnya, menampilkan rangkaian surel dan pesan singkat. Tidak semuanya ditunjukkan. Hanya yang relevan dengan waktu kerja, jam kantor, dan penggunaan fasilitas perusahaan. Bima menatap layar itu lama.
Ini bukan cuma urusan pribadi. Aku tahu, jawab Lala. Itu sebabnya aku ke kamu dulu. Kalau ini dilihat pihak lain tanpa konteks, aku hanya akan jadi mantan istri yang sakit hati. Bima meneguk kopinya. Tangannya bergetar. Arman sering pakai jam kerja untuk urusan pribadi. Rina juga beberapa kali datang ke kantor sebelum semuanya resmi. Dan kamu tahu itu, kata Lala pelan. Bima mengangguk. Aku tidak bangga. Aku tidak minta kamu membela aku, lanjut Lala. Aku hanya minta kamu tidak menutup mata lagi. Beberapa jam kemudian, Lala duduk di ruang rapat kecil lantai 2, bukan sebagai tamu resmi, tapi sebagai pihak yang membawa laporan. 2 orang dari divisi kepatuhan hadir. Mereka tidak ramah, tapi juga tidak menghakimi. Netral. Itu cukup. Kami menerima pengaduan terkait pelanggaran etika, kata salah satu dari mereka setelah melihat berkas. Kami akan menindaklanjuti secara internal. Nama saya tidak perlu disebut, kata Lala. Saya hanya ingin kebenaran dicatat. Saat ia keluar dari ruangan itu, lututnya terasa lemas. Bukan karena takut, tapi karena tubuhnya akhirnya menyadari beban yang ia pikul. Ia duduk sejenak di bangku koridor, menarik napas perlahan seperti yang diajarkan Dokter Maya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan untuk pertama kalinya, ketidaktahuan itu tidak membuatnya lumpuh. Sore harinya, Arman dipanggil mendadak ke ruang manajemen. Tidak ada teriakan. Tidak ada adegan dramatis. Hanya pintu tertutup dan ekspresi wajah yang berubah saat ia keluar. Arman masih berjalan tegak, tapi rahangnya mengeras, dan ponselnya tidak berhenti bergetar. Desas-desus bergerak cepat. Katanya ada laporan pelanggaran. Urusan pribadi dibawa ke kantor. Bukannya dia baru menikah. Reputasi Arman tidak runtuh seketika, tapi retak. Dan bagi seseorang yang hidup dari citra rasional dan terkendali, retakan itu lebih menyakitkan daripada jatuh. Malamnya, Rina mondar-mandir di ruang tamu apartemen mereka. Tangannya gemetar memegang ponsel, matanya terus melirik Arman yang duduk diam di sofa. Kamu bilang semuanya aman, katanya akhirnya. Suaranya meninggi. Kamu bilang tidak ada yang tahu. Aku tidak tahu dia akan sejauh ini, jawab Arman ketus. Dia. Rina tertawa pendek, nyaris histeris. Ini salahmu. Kamu yang pakai kantor. Kamu yang bilang tidak apa-apa. Arman berdiri. Jangan mulai menyalahkanku sekarang. Aku meninggalkan segalanya demi kamu, seru Rina. Kalau namamu rusak, namaku ikut. Keheningan jatuh di antara mereka. Bukan keheningan damai, tapi yang penuh tuduhan tak terucap. Untuk pertama kalinya, Rina melihat Arman bukan sebagai pelindung, melainkan risiko. Di tempat lain, Lala duduk sendirian di kamar. Ia menutup laptop setelah membaca satu pesan singkat dari Bima. Manajemen mulai bertanya. Mereka serius. Lala meletakkan ponsel, menatap langit-langit. Tidak ada rasa puas. Tidak ada euforia. Hanya kesadaran berat bahwa langkah ini tidak bisa ditarik kembali. Ia menyentuh dadanya, memastikan napasnya masih teratur. Balasan ini bukan emosional, tapi konsekuensinya nyata. Dan di tengah ketenangan yang rapuh itu, Lala tahu satu hal, badai belum selesai. Ia baru saja mengubah arah angin. Undangan itu datang tanpa basa-basi. Arman yang meminta pertemuan. Bukan lewat pesan panjang, hanya satu kalimat singkat. Kita harus bicara. Bertiga. Lala membaca pesan itu lama. Dampak dari langkahnya di episode sebelumnya masih terasa. Tubuhnya mudah lelah, kepalanya sering berdenyut, namun batinnya justru berada pada titik paling jernih. Ia tahu pertemuan ini bukan tentang klarifikasi. Ini tentang kendali. Dan Arman ingin merebutnya kembali. Lala tetap datang. Mereka bertemu di rumah lama, rumah yang dulu ia tinggali bersama Arman sebelum semuanya runtuh. Pilihan tempat itu sendiri sudah merupakan bentuk tekanan. Saat Lala melangkah masuk,
Aroma ruangan membawa sisa-sisa masa lalu yang tidak lagi ia klaim sebagai miliknya. Rina sudah ada di sana. Ia berdiri dekat jendela, mengenakan pakaian rapi, senyum tipis yang dipaksakan. Tatapannya menyapu Lala dari ujung rambut hingga sepatu, bukan dengan empati, melainkan penilaian. Arman duduk di kursi utama, tangan terlipat, wajahnya tegang tapi mencoba tampak berwibawa. "Kamu terlihat sehat," kata Arman lebih dulu. Nada suaranya dingin, seolah ini pertemuan formal. "Cukup," jawab Lala singkat. Ia memilih duduk, menjaga jarak aman. Setiap gerakannya terukur, bukan karena takut, tapi karena ia tahu satu kesalahan kecil bisa digunakan melawannya. "Kami dipanggil kantor hari ini," lanjut Arman. "Ada laporan yang menyeret namaku." Lala mengangguk. "Aku tahu." Rina menyela, senyumnya menghilang. "Kamu tidak punya hak melakukan itu. Urusan pribadi dibawa ke ranah kerja." Lala menoleh perlahan. Tatapannya berhenti tepat di mata Rina. "Kamu menyebutnya pribadi karena kamu merasa aman. Tapi itu terjadi di jam kerja, menggunakan fasilitas kantor, dan melibatkan kebohongan." "Itu interpretasimu." Suara Rina meninggi. "Tidak," jawab Lala tenang. "Itu kronologi." Arman berdiri tiba-tiba. Kursinya bergeser keras. "Kamu sengaja menjatuhkanku." Lala menatapnya tanpa gentar. "Aku tidak menjatuhkanmu. Aku berhenti melindungimu." Kalimat itu membuat Arman terdiam sejenak. Wajahnya mengeras. "Kamu sakit, Lala," katanya dengan nada meremehkan. "Kondisimu membuatmu melihat sesuatu secara berlebihan." "Itu pembenaran yang sama," sahut Lala, "yang kamu pakai saat menggugat cerai. Saat menyebut aku, ketidakpastian." Rina tertawa sinis. "Kamu ingin apa sebenarnya? Kami sudah menikah. Kamu tidak bisa mengubah itu." Lala menarik napas. Perlahan. Terkendali. "Aku tidak ingin mengubah status kalian. Aku ingin meluruskan cerita." Ia membuka tasnya dan meletakkan beberapa lembar kertas di meja. Tidak dilempar. Tidak ditekan. Diletakkan seperti fakta yang menunggu dibaca. "Ini tanggal-tanggal komunikasi kalian," kata Lala. "Ini pesan-pesan yang dikirim saat aku menjalani perawatan. Ini catatan kehadiran Rina di kantor sebelum perceraian selesai. Dan ini," ia berhenti sejenak, menatap Arman, "adalah surel kamu yang menyebut aku hambatan emosional." Rina mendekat, membaca cepat. Wajahnya berubah. Senyum palsu yang selama ini ia pakai runtuh sedikit demi sedikit. "Kamu bilang ini semua terjadi setelah perceraian." Suara Rina bergetar. Ia menoleh pada Arman. "Kamu bilang aku datang di waktu yang bersih." Arman menghindari tatapannya. "Kamu tidak mengerti tekanan yang aku alami." "Jadi aku bagian dari tekanan itu?" Rina membentak. "Atau bagian dari pelarianmu?" Lala tidak menyela. Ia membiarkan retakan itu melebar dengan sendirinya. Inilah yang ia maksud dengan balasan tanpa emosi. Kebenaran tidak butuh teriakan. "Kamu memanfaatkan kondisiku," kata Lala pada Arman. "Bukan hanya untuk meninggalkanku, tapi untuk membersihkan citramu." "Itu tidak adil." Arman kehilangan kendali. Suaranya meninggi, wajahnya memerah. "Aku berhak bahagia." "Kebahagiaan yang dibangun dari pengkhianatan selalu menuntut korban," jawab Lala. "Dan kali ini, aku menolak jadi korban yang diam." Rina menutup wajahnya sebentar, lalu menatap Lala dengan mata basah tapi tajam. "Kamu puas sekarang?" Lala menggeleng pelan. "Tidak. Aku hanya selesai berbohong pada diriku sendiri." Keheningan jatuh berat. Arman mondar-mandir. Napasnya kasar. Rina duduk kembali, bahunya jatuh, tak lagi berusaha tampak unggul. "Apa yang kamu mau sekarang?" tanya Arman akhirnya,
suaranya pecah antara marah dan takut. Lala berdiri. Tubuhnya terasa lelah. Tapi langkahnya mantap. Aku mau hidupku kembali. Tanpa manipulasi. Tanpa cerita palsu tentang aku. Ia menatap mereka bergantian. Dan kalau kebenaran ini menghancurkan kenyamanan kalian, itu bukan karena aku kejam, tapi karena kalian membangunnya di atas kebohongan. Lala melangkah menuju pintu. Tangannya sempat berhenti di gagang. Dadanya naik turun. Konfrontasi ini menguras lebih dari yang ia perkirakan. Ada risiko, emosinya, kesehatannya, dan kemungkinan serangan balik yang lebih kejam. Namun sebelum keluar, ia berkata tanpa menoleh, "Aku tidak akan mundur. Tapi aku juga tidak akan mengejar. Pilihan kalian setelah ini bukan urusanku." Pintu tertutup pelan di belakangnya. Di luar, Lala berdiri sejenak, menahan gemetar di kakinya. Ia tahu ini belum selesai. Konfrontasi telah terjadi, topeng telah jatuh, dan biasanya, saat itulah luka paling berbahaya dibalas. Ia menarik napas dalam-dalam. Langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Dampak konfrontasi itu tidak datang dengan ledakan. Ia datang seperti retakan di dinding, pelan, pasti, dan tak bisa ditutup kembali. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir, Arman menerima surat resmi dari kantor. Tidak ada tuduhan sensasional, hanya bahasa formal yang dingin, pemeriksaan internal, pelanggaran etika, pembekuan sementara dari posisi strategis. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada makian manapun. Reputasi yang ia bangun bertahun-tahun runtuh bukan karena gosip, melainkan catatan. Di ruang kerjanya yang kini terasa asing, Arman duduk sendirian. Rekan-rekan yang dulu menyapanya hangat kini menjaga jarak. Tatapan mereka tidak penuh kebencian, lebih kepada kehati-hatian. Dan bagi Arman, kehati-hatian itu terasa seperti penghakiman. Ia mencoba menghubungi beberapa orang penting. Nada suara di seberang telepon berubah. Singkat, formal, tidak lagi memihak. Untuk pertama kalinya, Arman menyadari bahwa kendali yang selama ini ia banggakan ternyata rapuh. Di rumah, Rina merasakan dampaknya dengan cara berbeda. Undangan makan malam mulai berhenti. Pesan-pesan grup keluarga Arman menjadi sepi setiap kali namanya muncul. Ia duduk di ruang tamu apartemen yang masih berbau baru, tapi terasa dingin. Pernikahan yang ia bayangkan sebagai kemenangan kini menjadi ruang tunggu penuh kecurigaan. "Kamu harus jelaskan semuanya," kata Rina suatu malam. Suaranya gemetar menahan emosi. Orang-orang mulai bertanya. Mereka lihat aku seolah. "Seolah apa?" potong Arman lelah. "Korban juga." Rina terdiam. Kalimat itu menyentuh sesuatu yang selama ini ia hindari. "Kamu janji ini akan sederhana," katanya akhirnya. "Kamu bilang masa lalu sudah selesai." "Tidak ada yang sederhana sekarang," jawab Arman dingin. "Dan jangan salahkan aku saja." Rina menatapnya lama. Di hadapannya bukan lagi laki-laki yang ia kagumi karena ketegasan dan logikanya, melainkan seseorang yang mulai terpojok. Pembelaan diri Arman terdengar seperti alasan, bukan kepastian. Malam itu, mereka tidur membelakangi satu sama lain. Sementara itu, Lala mempersiapkan kepergiannya dengan senyap. Ia tidak mengumumkan apapun. Tidak berpamitan panjang. Hanya mengemas barang-barang penting ke dalam satu koper sedang. Ibu Sulastri mengawasinya dari pintu kamar. Dada terasa sesak melihat putrinya bergerak pelan tapi pasti. "Kamu yakin tidak mau bicara lagi?" tanya sang ibu lirih. Lala menggeleng. "Aku sudah bicara cukup lama." "Kemana kamu akan pergi?" "Ke tempat yang tidak menyebut namaku," dengan nada kasihan. Ibu Sulastri menahan air mata. Ia ingin memeluk, ingin melarang, tapi ia tahu, menahan Lala sekarang sama saja mengikatnya kembali pada luka lama. Pagi itu, Lala berdiri di depan rumah untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu ia jaga dengan penuh harap, kini hanya bangunan kosong dalam ingatannya. Ia menoleh sebentar, bukan untuk menyesal,
tapi untuk memastikan dirinya benar-benar siap meninggalkannya. Di sisi lain kota, Arman menerima kabar lanjutan, penurunan jabatan sementara, pengawasan ketat, dan catatan hitam dalam arsip personalia. Tidak ada pemecatan, belum, namun masa depannya tak lagi lurus. Ia pulang dengan kepala berat. Rina menunggunya dengan wajah tegang. "Mereka bilang apa?" tanya Rina. Arman meletakkan tasnya tanpa menjawab. "Aku butuh waktu." "Kita butuh waktu." Rina tertawa getir. "Atau kamu butuh aku diam?" Arman menatapnya tajam. "Kalau kamu mau pergi, silakan." Kalimat itu meluncur tanpa pikir panjang. Begitu keluar, ia tidak bisa ditarik kembali. Rina terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada lagi kemarahan yang membara, hanya kekecewaan yang matang. "Jadi ini akhirnya," katanya pelan. "Aku meninggalkan segalanya demi kamu. Dan sekarang aku berdiri sendirian di pernikahan yang dibangun dari rahasiamu." Arman tidak menjawab. Beberapa jam kemudian, Rina mengemas tas kecilnya. Tidak dramatis. Tidak ada air mata berlebihan. Ia pergi dengan langkah cepat, membawa rasa kalah yang tidak pernah ia akui sebelumnya. Dan Lala? Lala sudah berada di dalam mobil menuju kota lain. Ia duduk di kursi penumpang, jendela terbuka sedikit, membiarkan udara pagi menyentuh wajahnya. Ponselnya bergetar beberapa kali. Nama Arman, lalu Rina. Ia tidak membuka satupun. Bukan karena takut. Bukan karena dendam. Karena ia memilih tidak lagi terlibat. Mobil melaju meninggalkan kota. Meninggalkan orang-orang yang kini sibuk menghadapi kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Lala menutup mata sejenak. Merasakan tubuhnya lelah namun batinnya ringan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan. Tapi untuk pertama kalinya, masa depan itu tidak dibangun di atas pengkhianatan. Dan itu sudah cukup. Kota itu lebih tenang dari yang Lala bayangkan. Pagi datang tanpa bunyi klakson yang saling berlomba, tanpa tatapan orang-orang yang mengenalnya sebagai istri yang ditinggal saat sakit. Rumah kecil yang ia sewa sederhana, tapi bersih dan terang. Cahaya matahari masuk lewat jendela dapur, jatuh tepat ke meja kayu tempat ia menyiapkan obat-obatan pagi. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Beberapa pagi masih disambut pusing ringan, beberapa malam masih diisi nyeri yang membuatnya terjaga. Namun tidak ada lagi rasa sesak yang mencekik dada seperti sebelumnya. Tidak ada suara Arman di kepalanya. Tidak ada bayangan Rina yang menyusup di setiap keputusan kecil. Ibu Sulastri duduk di kursi dekat jendela, melipat pakaian dengan gerakan tenang. Sejak pindah, sang ibu memilih tinggal sementara bersama Lala. Bukan sebagai penjaga, tapi sebagai penyangga, hadir tanpa mengatur. "Kamu kelihatan lebih segar," kata Ibu Sulastri sambil tersenyum tipis. "Karena aku tidur tanpa takut," jawab Lala jujur. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya besar. Ibu Sulastri berhenti melipat sejenak, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, lalu kembali bekerja tanpa berkata apa-apa. Tidak semua dukungan perlu diucapkan. Siang itu, Dokter Maya datang sesuai jadwal kontrol. Tidak lagi di rumah sakit dengan bau antiseptik dan lorong dingin, melainkan di ruang tamu kecil yang hangat. Dokter Maya duduk berhadapan dengan Lala, membuka catatan medis sambil sesekali mengamati wajah pasiennya. "Kondisimu stabil," kata Dokter Maya. "Belum sempurna, tapi arahnya baik." Lala mengangguk. "Aku masih sering lelah." "Itu wajar," jawab Dokter Maya. "Pemulihan bukan hanya soal tubuh. Kamu baru keluar dari tekanan panjang." Ibu Sulastri memperhatikan dari jauh, tidak menyela. Ia tahu percakapan ini penting bagi batin putrinya. "Ada satu hal yang paling membantu kondisi kamu," lanjut Dokter Maya, menatap Lala lebih serius. "Kamu berhenti hidup dalam konflik yang bukan milikmu." Lala tersenyum kecil. "Aku berhenti menjelaskan diriku ke orang yang tidak mau mengerti." Dokter Maya tersenyum balik. "Itu keputusan dewasa." Setelah pemeriksaan selesai dan Dokter Maya pamit,
Lala duduk sendirian di teras. Udara sore menyentuh kulitnya. Lembut. Ia membuka ponsel, bukan untuk mencari kabar, tapi karena ada satu pesan yang belum pernah ia baca. Nama Arman. Pesan terakhirnya masuk 2 hari lalu. Singkat. Tidak memohon. Tidak juga menyalahkan. Aku tidak menyangka semuanya berakhir seperti ini. Lala membaca kalimat itu tanpa reaksi berlebihan. Tidak ada kepuasan. Tidak ada dorongan membalas. Ia menyadari sesuatu yang dulu terasa mustahil. Perasaan itu sudah tidak lagi punya kuasa atas dirinya. Ia menghapus pesan itu. Bukan dengan marah, melainkan dengan kesadaran bahwa ia tidak perlu menyimpan jejak yang tidak ingin ia bawa ke masa depan. Malam datang pelan. Ibu Sulastri sudah tertidur di kamar sebelah. Lala duduk di meja kecil dengan secangkir teh hangat, membuka buku catatan kosong. Ia menulis bukan untuk mengungkit luka, tapi untuk merapikan pikiran. Beberapa baris pertama terasa canggung, lalu mengalir. Ia menulis tentang dirinya yang dulu, perempuan yang menahan sakit agar rumah tangga tetap utuh. Tentang dirinya yang hampir percaya bahwa ditinggalkan adalah kesalahan pribadi. Lalu ia menulis tentang hari ketika ia memilih berdiri, bukan untuk menyerang, melainkan untuk tidak lagi diinjak. Air mata jatuh satu, lalu berhenti. Itu bukan tangis kehancuran. Itu pelepasan. Harga dirinya tidak kembali dengan teriakan, tidak dengan menjatuhkan orang lain. Ia kembali saat Lala memilih kebenaran, meski harus kehilangan segalanya. Ia kembali saat Lala pergi tanpa memohon dimengerti. Beberapa minggu kemudian, Lala berdiri di depan cermin kecil di kamar. Wajahnya masih menyimpan jejak lelah, tapi matanya jernih. Ia mengenakan pakaian sederhana, rambut diikat rapi. Tidak ada niat menyembunyikan masa lalu, tapi juga tidak membiarkannya mendefinisikan diri. Ia mengambil satu map tipis dari laci. Isinya dokumen-dokumen pribadi, bukan untuk melawan siapapun, tapi untuk memastikan hidupnya kini berada di tangannya sendiri. Ibu Sulastri muncul di ambang pintu. Mau kemana? Lala tersenyum. Melamar pekerjaan paruh waktu. Tidak berat. Ibu Sulastri mengangguk bangga. Pelan-pelan saja. Selama ini aku terlalu lama bertahan di tempat yang salah, jawab Lala. Sekarang aku ingin melangkah, meski kecil. Di luar, langit cerah. Lala melangkah keluar rumah, menghirup udara pagi dengan dada yang tidak lagi penuh beban. Luka itu belum sepenuhnya sembuh. Ia tahu akan ada hari-hari sulit, hari-hari ketika kenangan mencoba kembali. Namun kini ia tidak takut. Ia tidak menghancurkan dengan dendam. Ia menghancurkan dengan kebenaran dan keberanian untuk pergi. Langkahnya mungkin belum jauh, tapi untuk pertama kalinya, arah hidup itu sepenuhnya miliknya.